Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya, Mas Kembang, di channel Mas Kembang. Sebentar, saya dekatkan lagi karena suaranya kurang jelas. Ya, masih membahas tentang Satrio Piningit lagi, karena memang Satrio Piningit ini memang menjadi pembahasan yang sangat hangat. Tapi saya juga bingung juga, seorang kesatria yang masih terpingit akan tetapi sudah viral. Jadi orangnya belum ada tapi sudah viral duluan. Itu saya juga bingung mikirnya, kecuali kalau sudah muncul kemudian telah istilahnya mengejawantah keluar, sudah tidak terpingit lagi. Ini malah justru tidak viral. Saya juga bingung. Dan ini banyak di komentar video saya ya, ada yang istilahnya tidak cocok lah dengan pembahasan saya, bahwa seorang Satrio Piningit itu begini. Seperti yang telah saya bahas di video saya, di berbagai video saya ada cerita-cerita video saya tentang Satrio Piningit. Tapi di situ ya ada aja yang tidak cocok dengan pembahasan saya, bahwa Satrio Piningit itu begini. Sebenarnya Satrio Piningit itu siapa sih? Kan belum ada. Kenapa dibahas sebegitu mendetailnya? Orang belum keluar kok sudah diviralkan, istilahnya kan begitu. Justru yang sudah keluar itu tidak dianggap. Ya itulah. Ini saya juga sudah sebenarnya juga agak bingung juga. Yaitu tadi, Satrio masih terpingit, belum melakukan apa-apa, tapi sudah istilahnya sudah dipuja, dibilang istilahnya disanjung-sanjung, dipuja. Belum ada orangnya kok sudah dipuja-puja, disanjung-sanjung. Orang Satrio Piningit itu begini, ya kan masih terpingit, belum keluar. Begitu keluar, nggak ada yang tahu. Ya sudah saya bahas di beberapa video saya yang silakan tonton sendiri lah video saya di channel saya ini. Banyak di situ saya menggambarkan Satrio Piningit, satrio yang sudah keluar, akan tetapi istilahnya tidak diakui atau tidak sampai tidak tahu bahwa itu seorang kesatria. Itu saya mengatakan dulu zaman Belanda ya, ada seorang kesatria yang terpingit, masih terpingit, itu belum keluar karena merasakan penindasan, karena penindasan di mana-mana, ketidakadilan di mana-mana, dengan bangsa pribumi dijajah oleh Belanda dengan ketidakadilan, dengan kesewenang-wenangan. Kemudian muncullah seorang kesatria. Ya banyak kan seorang kesatria yang mengobarkan semangat jihad, semangat perang untuk memerangi para penjajah. Ini kan banyak, seperti Jenderal Sudirman, itu juga seorang kesatria yang benar-benar sudah muncul gitu. Tapi tidak pernah istilahnya orang-orang yang sekarang itu tidak tahu, kebanyakan tidak tahu kalau itu adalah seorang kesatria. Muncul lagi seperti Bung Tomo, seorang kesatria juga. Itu yang dari Blitar, siapa? Suryadi. Ya, Suryadi, pejuang kita yang dari Blitar. Itu juga seorang kesatria juga. Gitu. Jadi semua kesatria itu justru tidak mendapatkan istilahnya tempat yang wah lah di hati masyarakat. Cuman ya itu diakui pahlawan gitu aja ya kan. Seperti Bung Karno yang telah
istilahnya dengan susah payah memperjuangkan kemerdekaan kita, bangsa Indonesia kita, kemudian yang memproklamasikan kemerdekaan itu juga seorang ksatria juga. Cut Nyak Dien, seorang perempuan pahlawan, seorang perempuan dari Aceh, itu juga seorang ksatria juga. Kenapa yang terpingit dipuja-puja gitu. Begitu keluar tidak tahu kalau itu seorang ksatria yang tadinya terpingit kemudian keluar. Itu kan begitu. Ada lagi, masih banyak lagi cerita-cerita seorang ksatria peningit sampai sekarang itu. Pada saat ya pernah saya ceritakan di video saya yang lainnya juga, tentang dimana setelah kita merasakan merdeka, belum sampai merdeka, baru saja merdeka, kita melawan bangsa kita sendiri, yaitu komunis, ya kan? Kemudian muncullah seorang ksatria lagi, karena di saat orang-orang pada takut melawan, ada yang melawan, yaitu Soeharto, presiden kita. Yaitu ksatria juga itu, yang tadinya terpingin, berani istilahnya berani muncul untuk memberantas istilahnya para komunis ini tadi. Dan masih banyak lagi ksatria-ksatria yang sudah muncul. Dan terus katanya, oh itu bukan ksatria Piningit yang sesungguhnya. Lah terus siapa? Ksatria Piningit yang sesungguhnya siapa? Di mana? Kalau memang itu benar-benar istilahnya mendapatkan mendapatkan dukungan yang penuh, istilahnya seorang ksatria yang memiliki sifat-sifat yang seperti dibayangkan, kita bayangkan itu yang seperti apa dan siapa itu, kan juga bingung juga. Belum muncul tapi sudah ramai duluan. Padahal orangnya belum ada. Ksatria Piningit kan belum ada. Orang terpingit kok, bahwa siapapun tidak ada yang tahu karena sudah masih terpingit gitu. Kita tidak bisa bahwa oh itu bakal menjadi ksatria Piningit, belum bisa, kecuali orang itu sudah muncul dan sudah menjadi seorang yang istilahnya membuka jalan terang bagi bangsa kita ini. Dan seperti saat ini yang seperti istilahnya saat ini, menurut saya itu ksatria Piningit yang sudah keluar itu ada dua ksatria, sepasang ksatria, yaitu seorang perempuan dan seorang laki-laki. Itu menurut saya, nggak tahu menurut panjenengan semuanya, saya nggak tahu. Itu menurut saya, ada seorang sepasang ksatria Piningit yang sudah muncul, dan gitu kita tidak, sampai banyak orang yang tidak tahu dan menganggapnya ksatria itu masih dipingit kok, diagung-agungkan. Ya, yang diagung-agungkan ya ksatria yang sudah muncul ini. Siapa itu yang sepasang ksatria Piningit yang saya maksud? Yaitu yang pertama adalah Ibu Widya di kasus Vina Cirebon. Ini terserah Anda itu ksatria Piningit seorang ksatria atau bukan, dia itu terserah panjenengan bagaimana menilainya. Kalau itu menurut saya itulah seorang ksatria yang berani melawan ketidakadilan, berani menyuarakan ketidakadilan, bahkan sampai istilahnya nyawanya terancam pun berani menyuarakan. Bagus, itu yang namanya seorang ksatria. Sudah tidak dipingit lagi. Yang ksatria dipingit, istilahnya diagung-agungkan. Kalau menurut saya yang sudah muncul saja, yang belum muncul jangan di ini. Kemudian yang kedua, siapa yang lagi viral sekarang ini, yaitu Kiai Imaduddin. Sudah siapa belum nggak tahu. Kiai Imad yang dari Banten, yang dari Kresek, itu tetangga, istilahnya tetangga desa ya. Beliau saya di Serang, beliau di Tangerang, Kresek.
Raja ke sana. Itu menurut saya beliau itu seorang kesatria, berani menyuarakan kebenaran, di mana banyak orang yang pada saat ini terkena demam Habib sampai-sampai Habib dicium, istilahnya diagung-agungkan. Ini dari dulu memang sudah begitu, dari zaman Belanda ya. Bangsa kita itu juga bingung, saya juga, masyarakat kita itu, orang menyebut Belanda itu penjajah itu ndoro, susah menyadarkan orang-orang yang begini kan, susah itu, butuh perjuangan. Menyebut penjajah yang menjajah kita manggilnya ndoro, bingung gitu. Ya kan? Untuk menyadarkan orang-orang ini kan butuh perjuangan. Dan ini beliau ini juga termasuk orang yang berani menyuarakan kebenaran. Kiai Imaduddin dengan tesisnya, kajian ilmiahnya tentang nasab Ba'alwi yang mengaku sebagai durian Nabi atau cucu Nabi yang ternyata bukan, dan sampai sekarang ya tidak mengatakan bukan, tapi sampai sekarang belum terbukti, dan mereka belum, dari pihak Ba'alwi pun belum pernah bisa membuktikan, belum bisa melawan kajiannya Kiai Imaduddin dengan kitab sejaman atau kitab apapun. Belum ada yang bisa melawan tesisnya Kiai Imaduddin ini. Juga dari tes DNA pun juga belum terbukti. Bahkan Wali Songo yang sudah melakukan tes DNA yang ternyata juga benar-benar keturunan Kanjeng Nabi. Itu yang saya lihat dari YouTube ya, gitu. Dan dari pihak Ba'alwi pun belum ada keterangan, pembuktian bahwa dia itu keturunan Nabi atau bukan. Belum pernah ada yang bisa membuktikan. Ini kan butuh perjuangan. Jadi saya seorang kesatria, butuh keberanian. Orang yang sudah istilahnya pendukungnya sudah banyak, pendukungnya juga orang pribumi juga. Istilahnya kan kayak mau perang saudara ya kan. Kita diadu domba dengan saudara kita, dengan para muhibin dengan santri-santri Nusantara ini kan kita diadu. Ini kan juga butuh kesabaran juga. Ini butuh keberanian untuk mengungkap sebuah kebenaran. Ini yang dinamakan, kalau menurut saya itu adalah seorang kesatria yang sudah tidak dipingit lagi. Yang tadinya dipingit karena tidak berani menyuarakan, tidak berani mengungkap bahwa si Ba'alwi ini bukan cucu Nabi, ya kan? Akhirnya kan berani muncul, berani keluar dengan kajiannya ilmiahnya, yaitu tesis Kiai Imaduddin tentang nasab Ba'alwi. Dan ini butuh keberanian. Ini juga kita tidak pernah mengakui bahwa itu tadinya seorang kesatria yang terpingit, ya kan? Yang tadinya seorang kesatria terpingit kemudian berani muncul. Nah, itu kalau menurut saya ya itu tadi, dua kesatria yang saat ini sudah muncul, yaitu Ibu Widya dan Kiai Imaduddin Al-Bantani. Yaitu terserah panjenengan semuanya bagaimana menilainya. Kalau menurut saya satrio yang terpingit yaitu tadilah, yang sudah tidak terpingit lagi, yaitu satrio yang sudah muncul ke permukaan. Dan ini perlu istilahnya perlu diacungi jempol lah. Ini kalau misalnya diagungkan, bukan diagungkan, istilahnya didukung lah ya, ini perlu gitu ya. Jadi yang belum muncul jangan diributkan. Satrio belum muncul, wataknya ini sudah tidak sesuai dengan apa yang saya katakan, kemudian istilahnya dikomeni, ya saya maklum saja. Kadang memang pengetahuan orang itu memang berbeda-beda, pemahaman seseorang itu berbeda-beda. Ya, yang masih senang dengan buayan
yang mimpi-mimpi buayan yang belum muncul, ya itu monggo silakan. Orang belum muncul kok dipuja-puja, istilahnya ini belum keluar, terus kapan keluarnya? Itu makanya saya menekankan bahwa kita harus menjadi seorang kesatria. Ya kalau kita tidak berani, tidak tidak punya kemampuan punya kemampuan di dunia luar, ya paling tidak kita mulai dari diri kita sendiri. Kita harus menjadi seorang kesatria bagi diri kita sendiri, yaitu bertindak adil kepada diri kita sendiri gitu. Bagaimana ya, contohnya ya seperti kita istilahnya jangan hanya disuruh bekerja terus raga ini, tapi juga diberi makan, diberi kesenangan raga itu, ya itulah yang namanya kita memberi keadilan pada diri kita sendiri, itu menjadi kesatria bagi dirinya sendiri. Bisa nanti setelah kita menikah, ya baru kita memperjuangkan keluarga kita, menjadi seorang kesatria bagi keluarga kita gitu. Maksud saya begitu. Jadi seorang satrio itu ya yang sudah muncul di permukaan. Saya juga bingung gitu yang di kata-kata istilahnya satrio terpingit ya. Orang satrio masih terpingit. Ya yang kalau menurut saya yang sudah muncul, yaitu tadi yang saat ini. Makanya saya katakan di video saya sebelumnya itu kan saya mengatakan ada seorang kesatrio dari barat ke timur. Itu kan juga istilahnya menurut saya itu sebenarnya bahasa kiasan, bahasa ini ya, yang saya maksud ya itu tadi, seorang dari barat ke timur, orang dari barat berjalan ke timur, ya silakan dipikir sendiri lah. Itu ada lagi kemunculan satrio peningit nggawa sapu sodo lanang. Ini kan juga saya maksudkan juga begitu. Jadi ya, mungkin itu saja. Nanti kita bahas lagi tentang satrio peningit ini. Jadi jangan terlalu mengagung-agungkan yang belum ada, yang belum muncul. Jadi ya kita harus mengapresiasi yang sudah muncul, ya begitu. Kita bantu satrio yang sudah muncul ini. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Nantikan lagi video saya selanjutnya tentang ya banyak hal yang perlu saya sampaikan. Ada pengetahuan yang mungkin ingin saya sampaikan, nantinya masih banyak lagi karena durasinya memang saya bikin durasi pendek-pendek. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Bagi Anda yang baru menemukan channel saya, silahkan di subscribe. Dan apabila Anda sudah bersubscribe, silahkan di like, komen, dan bagikan kembali apabila video ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.